warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi dengan kami, Bagus saya Purnomo, dalam Curhat Bareng Bagus edisi yang ke-13. Intro dulu. Kami berdoa semoga virus ini segera pudar, semoga segera kembali ke tempat asalnya. Para tenaga kesehatan diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, diberikan jalan keluar, dan kita semua semoga selalu sehat. Yang sakit, yang sabar, yang meninggal semoga husnul khotimah, amin. Sudah kadung terjadi, virus wabah ini sudah merebak hampir di semua negara, dan khawatir memang, tetapi kalau misalkan terus-terusan khawatir, maka kita bisa sakit sebelum sakit. Artinya apa? Sakit mental itu lebih bahaya daripada sakit fisik, ya. Perasaan khawatir yang berlebihan, perasaan cemas yang berlebihan, begitu. Padahal sebenarnya ya kita masih bisa hidup kok. Ketika lockdown terjadi bagaimana? Ya kita bisa mengisi hal-hal dengan banyak kegiatan yang positif, kegiatan yang menarik. Setelah capek kita belajar mutolaah ilmu, mudzakarah dengan guru, berdebat dan sebagainya dalam majelis ilmu, ada saatnya kita harus menyalurkan hobi. Hidup kita nggak akan berhenti sampai di sini. Yang hobinya berkebun, ayo kita berkebun. Satu, itu menyalurkan hobi. Dua, bisa memperkuat ketahanan pangan kita, gitu ya. Ketika negara ini istilahnya kesulitan untuk membiayai rakyatnya, maka rakyat sendirilah yang harus mencukupi dirinya sendiri. Ya, kalau dalam Islam, ketika ada lockdown, maka negara itu full power kekuatan mensuplai rakyatnya. Kalau nggak ada, ya seperti inilah, begitu. Kita juga berdoa semoga Islam segera tegak, agar bisa diberikan oleh Allah pemimpin yang amanah, agar bisa menanggung seluruh urusan rakyat, baik muslim maupun non muslim, amin. Kembali ke kegiatan menarik yang mengandung pendidikan, masih ada unsur yang positif. Satu, berkebun, atau mungkin untuk santri-santri, untuk adik-adikku, untuk semua siswa yang ada di rumah, bisa membantu ibunya masak, ya kan. Saya dapat cerita, ada murid saya, Muhammad Ridho Robani, ya, saya panggilnya Bang Ado. Kata ibunya, dia, Ustadz, nasi goreng Ridho itu enak Ustadz, dimakan untuk 7 orang anggota keluarga, kan manfaat jadinya, ya. Tangannya terlatih, kemudian kemampuannya terasah, berkebun, memasak, nyuci motor mungkin, atau sekalian bongkar-bongkar motor, sekalian belajar, gak hanya bongkar tapi membetulkan kembali, atau kegiatan-kegiatan yang lain, begitu. Atau misalkan yang suka fotografi, ya silakan, dengan kameranya, nggak ada kamera dengan HP, silakan tuh, ada banyak objek-objek yang bisa diabadikan dengan kamera, diabadikan dengan HP, begitu. Atau kayak saya begini, bikin video yang semoga ada manfaatnya, kemudian kita share, video motivasi atau video apapun, asal jangan video game ya, atau video-video yang nggak bener, begitu ya. Itu justru bukan positif, malah menjerumuskan kita kepada kemaksiatan yang lebih besar. Kalau punya kolam ketika lockdown atau liburan, ya manfaatkan, ya kan, bersih-bersih kolam tuh, ya, menata ulang kolam tuh. Kan kasihan ya, udah sering tiap hari kita bekerja, tiap hari kita belajar, tidak dirawat atau kurang dirawat lah. Sekarang saatnya untuk merawatnya, begitu. Jadi banyak kegiatan positif itu, ya. Jadi jangan hanya tidur atau meratapi, oh ada corona, ada corona, ada corona. Ya sudah, itu takdirnya Gusti Allah. Setelah kita ikhtiar langit, ikhtiar bumi, setelah itu hidup terus berjalan, ya, oke? Atau mungkin begini, biasanya kalau santri atau anak-anak sekolah itu pulang, terutama ini anak pondok, ketika di pondok itu
bawaannya kangen sama orang tua, kangen sama adiknya, kangen sama kakaknya. Ternyata ketika di rumah tiap hari ketemu 24 jam, ketemu itu lagi, akhirnya jadinya apa? Banyak berantemnya, rebutan ini kah, rebutan itu kah, rebutan TV, atau nggak cocok masalah makan, ngambek sama orang tua, dan seterusnya. Maka manfaatkan liburan ini, lockdown ini dengan apa? Mengasah mental kita agar lebih legowo gitu ya, agar lebih bisa menerima keadaan bahwa kita hidup itu ya bermasyarakat, bersosial. Lawang dirimu itu loh, di pondok itu atau di sekolahmu itu bisa kok hidup bermasyarakat dengan temanmu. Lah kok di rumahmu gegeran terus, kok di rumahmu berantem terus dengan adik, dengan saudara yang lain, kan aneh gitu ya. Jadi ketika lockdown ini juga perkuat mentalmu agar menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Pada akhirnya dengan adanya lockdown, hidupmu nggak akan berakhir sampai di situ. Tetaplah hidup dan ukirlah karya, ukirlah prestasi. Karena apa? Agar ketika engkau mati, engkau akan dikenal prestasimu apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun lagi.